Before you present your projects, let me know. Boleh counting ya dari 3, 2, 1 biar saya bisa stop watching. Ada tandanya gitu. Oke. Jadi mulai sekarang ya, Kak? Ya, cool. Let me know. Counting aja dari 1, 2, 3. Oke. 3, 2, 1. Oke, semuanya. Kami dari grup 1 setelah berdiskusi tentang salah satu permasalahan tentang lingkungan, kami mengambil tema atau isu lingkungan tentang plastik, sampah plastik. Kami mengambil ini karena sampah plastik adalah salah satu sampah yang sulit terurai dan banyak dipakai oleh kalangan orang, masyarakat. Dan di sini proyek kami bertemakan eco virtual karena menurut kami sekarang tuh sudah banyak ya pengguna sosmed dan seiring berkembangnya teknologi, cara salah satu paling efisien dan efektif adalah melalui sosmed atau virtual untuk menyampaikan ke orang-orang bahwa plastik waste ini sangat berbahaya dan kita harus mengurangi bahkan membatasi penggunaannya gitu. Dan melalui sosmed ini bisa menjangkau lebih luas banyak orang gitu. Tidak hanya sekedar kalangan ini ataupun kalangan A atau B gitu. Untuk targetnya mungkin bisa dijelaskan oleh Natalia. Oke, untuk targetnya karena ini eco virtual, jadi targetnya tentunya pengguna sosmed alias masyarakat dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya saya menjelaskan tentang step-nya. Jadi pertama kita mau ngelakuin social media campaign tentang zero waste, which is kita bakal ngelakuinnya di lewat all features yang ada di social media. Kalau misalnya di IG kita bakal pakai reels, video, pictures and stuff like that. Nah kalau misalnya dan kita pakai all type of social media, whether it's TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, whatever is that, kita bakal pakai itu. Terus setelah itu kita juga bakalan ngebuat lomba poster atau video kreatif tentang budaya zero waste, biar masyarakat mau engage gitu, karena kan kalau di lomba akan ada hadiahnya, setidaknya mereka at the very least ada insentif buat ngelakuin research yang bakalan nambah literasi mereka. And then the next thing kita juga bakalan buat tentang live IG tentang zero waste itu sendiri. Terus kita juga bakalan ngebuat interaksi through game this or that gitu lewat story IG gitu. Thank you. Ya, jadi intinya karena kita ingin masyarakat lebih luas, tidak hanya sekedar di Nusa Tenggara Barat aja ataupun di Indonesia, tetapi lebih ke universal supaya orang-orang juga mengantisipasi bahwa kita ini hidup berdampingan dengan nature, dengan alam, dengan lingkungan. Jadi kita harus menjaganya dan kita berkewajiban untuk melestarikannya. Terima kasih, sekian dari grup pertama. Oke, grup pertama. Kak Tiwi, apakah mau dikomentari atau kita langsung ke grup kedua? Komentari aja, nanti takutnya terlewat gitu kan. Sebenarnya aku tuh pengennya ada diskusi dengan setiap grup, tapi karena waktu makanya Iqbal bilang cukup aku aja. Nah ini kan campaign kayak gini udah banyak ya, udah biasa gitu loh kan. Biggest reason itu apa sih, dan kenapa kalian bisa yakin ini bakal bisa ngasih dampak positif effect buat masyarakat, terutama untuk aksi nyatanya. Itu aja sih. Ini dari teman-teman grup 1, boleh menjawab atau Kak Tiwi boleh ngasih saran atau? Itu aja sih, aku nanya kayak gitu aja. Karena silakan perwakilan grup 1. Kalau menurutku Kak Tiwi, kenapa kita choosing eco virtual? Karena pertama kita kan maunya campaign gitu, fokusnya tentang kesadaran masyarakat akan the importance of preserving the nature kan. Nah
kita ngerasa, apalagi sekarang masa pandemi gitu kan, kita ngerasa the most effective way untuk ngelakuin campaign sekarang itu lewat social media, karena most of people sekarang udah using social media. Terus kalau misalnya offline, it's gonna be more complicated dan belum tentu mereka mau engage gitu. Jadi agak tough kalau kita ngelakuin campaigning-nya langsung. Jadi we think it's better untuk using social media aja gitu, Kak. Thank you. Oke. Thank you. It's okay. Jadi aku mau menekankan sekali lagi, nggak masalah ketika kalian ngelakuin satu hal yang sama. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa kayaknya udah banyak nih kayak gini-gini gitu loh. Tapi kalian mungkin bisa pelajari apa yang kurangnya ketika ada orang yang melakukan hal yang sama di daerah lain ataupun di organisasi lain. Kalian bisa pelajari apa yang kurang di tempat itu dan itu yang kalian bisa perbaiki. Jadi selama itu baik dan selama itu punya impact kepada perubahan baik dalam terutama untuk lingkungan, it's okay. Jadi jangan pernah terbilang ini udah common, ini udah biasa gitu loh. Kayak gitu. Itu aja sih kalau dari aku buat teman-teman semua. Mungkin bisa ke grup 2 ya. Oke, selanjutnya kepada grup kedua kami persilahkan. Di grup kedua ada Abdul Hakim Aziz, Dalmitri, Iputu, sama Cikita. Oke, 3, 2, 1. Ya, kami dari kelompok 2, kami ngangkat tema berjudul masalah biogas. Jadi masalah tentang penggunaan energi yang mungkin di tahun ke depan sekitar 50 tahun lagi, khususnya untuk energi yang tak terbarukan tuh bisa habis di di dunia ini. Nah, jadi khususnya untuk di masyarakat daerah-daerah terpencil, daerah desa-desa itu kan mereka tuh bersentuhan langsung dengan bahan baku untuk membuat biomasa. Jadi bisa biodiesel, biogas, atau biotanol dan sebagainya, itu bisa menjadi sebuah bahan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, jadi ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mengurangi beban dalam energi listrik di daerah-daerah terpencil di Indonesia khususnya. Nah, selanjutnya. Ya, kalau untuk sasaran sih sasaran kita adalah penduduk desa yang tentu saja untuk yang mempunyai ternak-ternak di desa. Terus yang target kita adalah untuk mengurangi penggunaan fosil, terus mengurangi enzim metana, dan itu juga kita mempunyai itu. Ya, selanjutnya. Oke, jadi dalam kelompok kami memiliki goals itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu untuk menerapkan renewable energy, yang mana kita juga mengangkat konsep dari sustainability yang akan berguna untuk dalam jangka panjang untuk masalah itu. Yang kedua, kami memiliki tujuan untuk menurunkan emisi gas, yaitu yang disebabkan oleh gas-gas tersebut yang tadi telah dijelaskan. Kemudian kita juga memberi alternatif energi buat penduduk desa, karena seperti yang kita tahu, kita harus memulai apa yang program kita tuh dari penduduk lokal dahulu jika ingin menerapkan dalam skala besar gitu ya. Jadi untuk kedepannya ini juga untuk penduduk desa tidak sulit untuk mencari energinya gitu dengan cara yang tradisional. Oke, selanjutnya. Halo. Sebelumnya ini emang nggak ada share screen ya? Halo. Ya, nggak apa-apa kalau share screen. Oh, oke. Sorry lagi fisik. Jadi kita kan mau itu bikin kayak instalasi energi terbarukan nih untuk masyarakat desa pakai biogas. Nah, sorry. Jadi nanti ada beberapa nih step yang bakalan dilakuin sama kita. Nah, yang pertama itu cari sponsor gitu kan buat minta funding atau untuk pengadaan fasilitasnya gitu. Nah, habis itu udah ada funding buat make sure kita punya resources gitu. Nanti setelahnya bakalan nge-engage ke pemerintah desa nih. Bakalan kasih tahu kalau misalkan kita ini punya program pemberdayaan masyarakat nih untuk gimana supaya pesa sapi yang tadinya kayak nggak berguna gitu bisa jadi energi terbarukan nih buat para peternak gitu di desa.
Nah, habis itu kita bakalan setelah ke pemerintah, nanti kita ke masyarakatnya ngesosialisasiin dari segi lingkungan, terus dari segi ekonomi juga. Kalau misalkan itu bisa ngurangin beban kita dari pembelian energi listrik di PLN nih. Jadi kita bisa bikin energi listrik kita sendiri. Nah, habis itu habis ngesosialisasiin ke masyarakat, make sure kalau misalkan mereka mau dan nerima, nanti kita bakalan bangunlah instalasinya karena udah punya funding, terus nanti bikin bank sampah gitu buat nampung si sampah organik tadi. Nah, nanti juga bakalan ngadain si mesinnya gitu buat bikin energi listriknya. Mungkin kayak gitu sih. Thank you. Oke, terima kasih. Waktunya tinggal 30 detik ya. Berarti kita bisa mengasumsikan bahwa grup 2 udah selesai ya? Iya. Oke. Silakan kami persilakan Kak kalau ada pertanyaan Saya membawa keren ya, maksudku tapi ini sempat ada di desaku, ada yang KKN mereka buat ini, tapi aku nggak tahu kenapa nggak jalan gitu kan saat itu. Satu juga aku lagi masih S1 saat itu. Ini kan bukan hal yang baru, banyak serta KKN yang pernah lakukan kayak gini. Nah, kira-kira menurut kalian, ini aku tanya pendapat kalian, pengetahuan kalian aja ya. Apa kira-kira yang menyebabkan kenapa ini susah? Kenapa ini susah berlanjut gitu loh kegiatannya? Padahal ini bagus kan gitu loh. Itu aja sih. Kira-kira menurut kalian nih. Mungkin itu sih support dari pemerintah bakalan susah. Karena kalau misalkan bikin energi sendiri kan artinya nggak bakalan bergantung lagi sama PLN yang notabene-nya dari pemerintah. Terus pengadaan fasilitasnya juga, which is teknologi yang baru bakalan susah juga. Tapi kalau misalkan emang mau, soalnya kan agendanya di 2020 yang sekarang itu bisa sih kalau misalkan semuanya mau. Gitu. Ya memang sih biggest challenge sebenarnya permasalahan lingkungan ini kan dari para kapitalis ya kita bisa katakan. Ada orang-orang yang punya kepentingan khusus. Kenapa? Padahal kita udah banyak banget ke energi terbarukan, baik pemampatan matahari, pemampatan juga bahan-bahan bioorganik gitu loh. Tapi kenapa ini nggak bisa jalan? But jangan misalnya kalian yang punya ide seperti ini, jangan patah semangat, jangan pernah ngerasa bahwa ujung-ujungnya juga bakal gagal, ujung-ujungnya juga bakal apa ya? bakal nggak berhasil, karena sekali lagi energi terbarukan ini kita akan menyinggung orang-orang yang punya kepentingan khusus di sana. Seperti yang saya bilang tadi, jangan berharap ketika kita melakukan suatu perubahan akan langsung berubah gitu loh, atau secara skala besar. It's okay from your family first, mungkin dari lingkungan skup organisasi kalian aja dulu gitu loh. Contohnya mungkin baru dari kami, mungkin dari Balai Lantan, misalnya kami dari Balai Lantan dulu nih kita buat energi terbarukan gitu loh, nggak apa-apa gitu loh. Jadi secara tidak langsung kita melakukan suatu kebaikan untuk bumi, untuk lingkungan, gitu aja sih kalau dari aku. Mungkin buat teman-teman yang pengen bergerak dalam energi terbarukan ini, kayak gitu sih. Next ke grup 3. Oke, kepada grup 3 kami persilahkan dan kami sarankan untuk share screen, dan saya juga open cam untuk ngeliatin stopwatch-nya. Terima kasih. Iya Kak, ini bisa dimulai. Kelihatan tidak Kak? Kelihatan, boleh. Kalau mau mulai minta tolong dihitung dulu ya, biar saya stopwatch. Siap. Sebelumnya, selamat sore, dan kami dari grup 3 akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami, yaitu sampah plastik atau kantong kresek di pasar tradisional. Kami ingin mengambil tema ini karena kami ingin mengembalikan budaya pasar tradisional melalui pembatasan kantong kresek. Hal tersebut kita lakukan karena kita tahu bahwa sampah plastik bahannya tidak mudah terurai, serta sekarang ini banyak sekali permasalahan yang terjadi karena kantong kresek yang bermula dari pasar tradisional. Sebab apabila di pasar modern, kita sudah mengetahui bahwa pemberlakuan dalam pembelian kantong kresek sudah terjadi, namun di dalam pasar tradisional hal tersebut belum dilakukan. Oleh karena itu, grup kami memilih untuk mengambil tema ini. Sekali lagi,
kenapa kami ingin mengambil tema ini? Karena sebelumnya budaya pasar tradisional, yaitu ketika banyak pengunjung yang membeli bahan-bahan, mereka selalu membawa tas anyaman ataupun tas yang mereka bawa dari rumah. Namun dengan seiringnya waktu, dengan harga kantong kresek yang semakin murah, banyak sekali budaya ini yang semakin hilang dan banyak masyarakat yang melakukan pengalihan dari tas-tas mereka dahulu ke kantong kresek. Oleh karena itu, kami ingin mengembalikan budaya tradisional yang terjadi pada pasar tradisional tersebut. Dan bagaimana cara kami melakukannya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, jadi ini adalah planning yang sudah kami buat. Jadi yang pertama kita bakal bekerja sama dengan pemimpin desa pasar itu ya, mungkin untuk pengurangan kantong kresek pada pasar tradisional. Jadi diharapkan pembeli di pasar tradisional, maksudnya diharapkan penjual di pasar tradisional sudah jangan provide kantong kresek, jangan kasih kantong kresek. Nah, sebagai penggantinya kita bakal siapin kantong yang bisa dipakai ulang, jadi kantong yang kayak kantong tas biasa gitu yang bisa dipakai ulang, dan kita akan jual dengan harga yang sangat murah, jadi semua orang nggak bakal keberatan untuk beli tas itu, karena kalau dari yang kami lihat ya kebanyakan memang udah ada yang implement sistem kayak gini, tapi mereka jual harga tasnya itu mahal banget, jadi kita sendiri mau beli itu kayak apa ya? Kayak sayang gitu, keluarin duit cuma buat tas, cuma buat belanja gitu. Nah, jadi kita pingin provide tas yang bagus, yang layak dipakai, dan harganya itu murah. Selain itu juga, ya tentunya kita juga mengedukasi dengan buat poster, baliho, kenapa sih kok kita tuh sampai provide tas dan meniadakan kantong kresek gitu. Jadi kita pasti edukasi itu juga. Next. Baik, selanjutkan. Oh ya, jadi untuk plan kita ini itu kita akan jalankan menjadi dua tahap, yaitu ada tahap education dan ada tahap action. Nah, mungkin di tahap education-nya tadi seperti yang sudah dijelaskan, akan ada poster-poster dan ada baliho-baliho yang akan ditempel terutama di gerbang utama pasar, sehingga karena kami sadar bahwa pembeli di suatu pasar itu tidak hanya datang dari warga desa setempat, tapi juga berasal dari desa lain, yang mana nantinya akan tahu ketika mereka sudah mau masuk ke pasar tersebut, berarti mereka akan tahu bahwa pasar tersebut sudah tidak menggunakan kantong plastik lagi. Jadi ini cara ini kami gunakan supaya ini plan kami ini tidak hanya short term doang, tapi bakalan long term, yang mana kami tadi juga sudah bekerja sama dengan kepala desa, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, terutama kalau kita akan membuat mutual benefit dengan desa tersebut, misalkan contohnya dengan memberdayakan ibu-ibu PKK, memberdayakan Karang Taruna, sehingga mereka juga tidak hanya melihat action dari kita, tapi juga mereka bisa take part untuk ikut serta dalam hal ini gitu. Jadinya mutual benefitnya nanti mereka akan membuat tas tersebut, kita akan mengadakan pelatihan untuk tas tersebut, nanti mereka juga bakalan mendapatkan keuntungan. Jadi yang secara simple bahwa kita ini tujuannya adalah di mana kita akan membuat ini pengurangan terhadap kantong kresek, tapi juga bakalan ada benefit kepada desa setempat, terutama pemuda dan juga para ibu-ibu begitu. Nah, seperti yang kami sudah jelaskan tadi, bahwa hal ini bakalan bisa terrealisasikan apabila kita juga akan memberikan contoh as a role model. Kayak mungkin juga kita akan membeli terlebih dahulu kantong plastik yang mana akan kami bagikan terlebih dahulu di hari pertama kepada para ibu-ibu, para penjual, sehingga nanti mereka ke depannya juga bisa melihat dan hal itu bisa ditiru ke depannya tanpa perlu kita instruksikan lagi, hanya dengan poster ataupun baliho yang sudah kami tempel seperti itu. Jadi seperti itu plan kami, sehingga kami bisa memastikan plan ini bisa berjalan dan juga tidak hanya akan menguntungkan satu pihak, tapi juga menguntungkan kedua belah pihak, pembeli, penjual maupun desa setempat, dan ini bakalan bisa berjalan untuk long term. Terima kasih.
Dan untuk mengakhiri presentasi kami ingin menjelaskan bahwa mengubah kebiasaan yang telah lama terbangun di kalangan masyarakat memang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan dengan singkat. Namun, kami meyakini bahwa menghilangkan kebiasaan menggunakan kantong plastik sekali pakai di pasar tradisional, yaitu kantong kresek, tidak akan sulit karena hal itu sudah pernah dilakukan oleh generasi kita sebelumnya, oleh nenek moyang kita sebelum adanya kresek plastik tersebut. Dan dengan apabila kita sukses pada target kita yaitu di pasar tradisional di Kabupaten Kediri ini nanti, semoga dapat dicontoh oleh pasar tradisional di lain tempat dan bumi kita akan bebas dari kantong kresek. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada grup ketiga. Selanjutnya Kak Tiwi, jikalau ada pertanyaan atau saran kami silakan. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan tadi, tapi kayak udah dijawab aja semua masalah cover up, masalah masalah kan kalau kita pakai goodie bag dan kita ngejual, jadi otomatis harga juga bakal makin tinggi dengan barang-barang yang lainnya. Tapi tadi udah dijelasin juga sama teman-teman, dan juga I think this good dari grup berapa nih tadi? Sorry, grup 3 ya. Nah, kalian bisa spesifikasi sampahnya khusus banget. Soalnya kan ada juga yang fokus di sedotan, ada yang fokus ini, dan kalian bisa spesifikasikan itu ke kantong kresek saja gitu loh. Karena memang kantong kresek juga di permasalahan yang sampah plastik yang banyak juga. Jadi skop kalian jelas dan it's simple tapi memang berat juga gitu loh. Tapi kalian bisa fokus untuk kedepannya kayak gimana, dan sasaran kalian juga ada, yaitu di daerah pasar. Mulainya itu di daerah pasar. I think it's good proposal ya kalau aku bilang gitu loh. Walaupun mungkin kalau bagi teman-teman yang ingin menjalankan apapun ini, ya seperti yang dibilang tadi bahwa ini suatu hal yang karena penggunaan plastik barang-barang plastik ini kan karena simpel dan mudah dibawa dan murah juga gitu loh. Nah, karena masyarakat itu kan nggak mau ribet, itu kenapa penggunaan plastik ini masih aja terus digunakan gitu loh. Itulah kenapa banyak orang yang sebenarnya bisa dikempenkan juga plastik penggunaan dari bahan-bahan organik, tetapi memang seperti yang dirasa tadi sama teman-temannya itu harganya yang memang mahal, jadi memang perlu menggandeng berbagai macam pihak gitu sih. Itu aja sih dari saya. Mungkin bisa lanjut di grup selanjutnya. Oke, grup 4 kami persilahkan dan kami sarankan untuk share screen. Mohon izin share screen. Oke. Jadi untuk di grup 4 ini kami mengambil tema yaitu sampah APD, alat pelindung diri di masa pandemi, dan subtemanya adalah masker sekali pakai, karena memang masker sekali pakai di masa pandemi ini kan meningkat penggunaannya, dan memang sebenarnya bukan hanya dalam di tenaga medis saja, namun di masyarakat pun pemakaian sekali pakai ini juga meningkat gitu. Padahal sebenarnya sesuai dengan revisi 3 Agustus 2020 terkait penggunaan APD ini, memang masyarakat umum yang tanpa gejala, tanpa flu atau influenza disarankan untuk memakai masker kain 3 lapis. Dari latar belakang tersebut atau tema tersebut, kami mengambil project title-nya adalah Gerakan Makasih, Mahasiswa Edukasi Masker Sisa Produksi, yang nanti akan dijelaskan di goal setting-nya juga, sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam upaya mengurangi penggunaan masker sekali pakai di tingkat rumah tangga. Untuk tahapannya, yang pertama adalah proses perekrutan anggota melalui media sosial, dan kita juga ingin bekerjasama dengan UKM di tingkat universitas, juga NGO lingkungan yang sekarang juga banyak seperti itu. Yang kedua adalah setelah perekrutan tadi, setelah adanya yang partisipasi dalam gerakan ini, yang kedua adalah koordinasi internal, yaitu penjelasan terkait proyeknya, goal settingnya, dan semuanya melalui pertemuan daring atau Zoom meeting. Karena kita kepengennya adalah movement ini juga sebanyak mungkin dan seluas mungkin. Yang ketiga adalah pembuatan masker, yaitu membuat masker disesuaikan dengan jumlah keluarga gitu. Karena memang kalau misalkan kita kepengennya di tingkat yang masyarakat, maksudnya mahasiswa nge-cover kebutuhan masker kainnya di masyarakat kan lumayan banyak. Jadi kita kepengennya konsennya adalah ke jumlah keluarganya dulu. Yang keempat adalah campaign di media sosial. Jadi setelah pembuatan masker tadi, sejumlah anggota keluarganya tadi, kita bisa campaign ke media sosial. Kita bisa menggunakan media sosial, kan powernya sangat-sangat bagus sekali ya untuk bisa
spread knowledge ke orang lain. Jadi dari masker tadi yang sudah dibuat, kita unggah hasilnya dan juga edukasi untuk menggunakan masker kain bagi masyarakat yang sehat yang ingin keluar rumah. Seperti itu. Untuk goal setting-nya akan dijelaskan oleh Devi. Ya, baik teman-teman. Jadi di sini goal setting kita yang pertama itu untuk mengurangi pemakaian dan juga sampah dari masker sekali pakai yang ada di masyarakat, dan itu dimulai dari lingkungan rumah tangga. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan peran generasi muda, khususnya mahasiswa dalam penanganan sampah sekali pakai gitu. Jadi mahasiswa juga turut berkontribusi untuk memberikan edukasi tentang penggunaan masker yang sekali pakai, yang itu akan sangat berdampak buruk terhadap lingkungan karena dia sekali pakai dan akan menjadi sampah. Yang ketiga, memanfaatkan kain sisa produksi atau kain perca menjadi bahan yang lebih berguna. Jadi kan biasanya kain perca itu banyak tidak dimanfaatkan ya. Jadi di sini kita goal settingnya salah satunya itu memanfaatkan kain-kain sisa produksi tadi untuk menjadi barang yang lebih berguna, yaitu masker kain yang bisa kita pakai secara berulang. Yang keempat itu meningkatkan literasi masyarakat tentang limbah medis gitu. Jadi kan dalam proses kita ini kita kan juga sekalian mengedukasi, ada kampanyenya juga. Jadi di sini kita juga meningkatkan literasi masyarakat gitu tentang sampah medis yang mungkin apalagi masker sekali pakai yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Jadi itu adalah beberapa goal setting kita, dan selanjutnya target kita itu adalah mahasiswa, kemudian keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Terima kasih. This good thing karena sebenarnya sampah medis ini kan banyak banget permasalahannya ya, apalagi sekarang ditambah lagi dengan masker ini. Jadi aku ngerasa bahwa that's good thing kalian bisa menspesifikasikan ke masker karena ini memang menjadi permasalahan, tapi yang menjadi tantangan mungkin lebih kepada literasi masyarakat tentang limbah medis, karena masyarakat mungkin bagi teman-teman yang punya privilege dalam segi informasi dan edukasi punya hak istimewa lah kita bilang ya, akses khusus. Masyarakat yang tidak punya privilege ini yang akan menjadi tantangan teman-teman ketika ingin melakukan sebuah gerakan, baik itu dalam segi apapun. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kelemahan di kita kan literasi kita rendah. Jadi itu yang menyebabkan kenapa orang-orang banyak pernikahan dini, banyak permasalahan lingkungan dan segala macamnya, itu salah satunya. Dan kelemahannya kita itu pemerintah kebanyakan hanya melakukan campaign saja tanpa benar-benar tahu apa sih permasalahannya. Contohnya mungkin ini saran bagi teman-teman ya, untuk semua secara khusus. Contohnya kayak pernikahan dini. Pernikahan dini ini kebanyakan disasarkan hanya kepada perempuan, gitu loh, perempuan saja, gitu. Tidak kepada laki-laki. Padahal laki-laki punya peran penting kenapa pernikahan ini bisa terjadi, gitu loh. Jadi seakan-akan semua permasalahan itu yang ada di perempuan, dan kebanyakan pemerintah hanya sekedar melakukan campaign tanpa mengetahui apa sih akar kenapa pernikahan itu bisa terjadi. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan apapun itu, seperti yang saya bilang tadi, harus benar-benar tahu kenapa masalah ini bisa terjadi biar memudahkan gerakan teman-teman, terutama dalam segi literasi. Ini teman-teman juga sudah dapat pelatihannya kan dari Eko, bahwa literasi dalam segi apapun, baik dalam lingkungan pendidikan dan segala macam itu memang punya pengaruh penting untuk mengubah suatu masyarakat. Seperti itu sih. Keren ya grup 4, bagus. That's good thing. I don't have any question karena sudah dijelaskan secara rinci juga. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, yakni kelompok 5, kami persilahkan. Pada Sarfian Hidayat dan Haris, kami persilahkan kelompok 5. Oke, wait Kak, kayaknya Haris bakalan share screen. Oke, udah share ya Kak. Sorry. Punya digital marketing sendiri dan dia agak lumayan kurang pengen dimonetize sama Tokopedia gitu secara overall. Cuman kita tetap gather sales-salesnya kayak Community, terus kayak beberapa kayak lebih back house gitu, emang followersnya gede, tapi memang dia punya digital marketing sendiri dan mereka ngerasa
kayak udah Oke, oke. On my count ya Kak. 1, 2, 3. Okay. Well, actually, what we want to present to you about EcoVoice number 13. Why we put 13? Because it's represented the number of SDGs, which is climate action. So actually, EcoVoice is one of our initiative together with Yayat and Yayat established to have EcoVoice in order to target these people, especially the group from housewife, youth, and children. Why we should have this group of people? Because we believe that these three things need to be taught about more about eco-conscious training, which is that it consists about environmental issue and also how to market about the West Bank itself. So what we want to conduct it is the first is we want to conduct the first EcoVoice through social media, because we realize that social media is a very great platform to share what we want to pursue. And especially I remember about Malek said that social media is the most powerful tool to actually influence other people. Then the most important thing about environmental issues is about the lacking of awareness regarding the environment itself. So not all of us are aware about environmental issues. So that's why we need to raise up this awareness to the people, so the people will understand that this is the problem that we need to be addressed. The second one is about eco training for West Bank. Actually, EcoVoice is one of the project that I established back in Cambodia, which is that we conducted with ASEAN Foundation regarding to create the training school for the West Bank itself. We empower more than 100 families there to actually conduct regarding the several trainings regarding to how to use and utilize the West into something very economical thing. I think that maybe Yayat will lead to the presentation. I will give the floor to Yayat and I will be add up another information. Yayat, your times. Okay, thank you, Haris. And also, I would like to explain, in order to touch all the layers of society, I mean, we're not going to do campaign through social media only, but we're going to do actions, which is we're going to ask all the stakeholders such as housewife, youth, and children to do actions. What actually the effective way to solve this kind of problems. And we're not alone in doing this kind of campaign. We're going to collaborate with NGO that actually focus on environmental issues such as Wiloka Bumi ID and also Forest Watch Indonesia, which Haris and me also doing collaborations with those organizations that focus on environment. And how it is going to be effective, since we touch all the layers of society, means that it is the campaign will make the society understand and realize that how actually it is very important to keep our environment clean and not doing such as plastic waste and so on and so forth. I think that's all. Thank you. Dan thank you untuk teman-teman Medan. Maybe I will be adding some information regarding to how to partner with our project. Actually, I and Yayat actually have our own foundation regarding environmental issues. I established my own foundation called Wiloka Bumi, and Yayat Forest Watch Indonesia. Sorry for this for the sounds. So yeah, we want to partner with this organization to raise up about our initiative. So I think that it will help and gets clear about our initiative. So I think you get back to the moderator. Thank you very much. Informasinya tolong yang siap dan yang ya sebenarnya udah Haris bisa Oke, thank you, cool. Maybe Kak Tiwi saran or apa gitu terkait group 5. Aku kasih saran aja ya, mungkin general kepada teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya ide tapi tidak punya wadah untuk menyalurkan ide itu, teman-teman perlu cari ataupun bekerja sama dengan partner ataupun NGO yang memang sudah bergerak dalam bidangnya, atau mungkin teman-teman bisa membentuk sebuah NGO yang memberikan funding kepada NGO, membantu NGO lain, karena kebanyakan keseringan kita sering ya, not everyone ya, nggak semua orang, tapi kita keseringan
seakan-akan bersaing bahwa NGO kita yang paling bagus gitu loh. Misalnya organisasi ini bagus, organisasi bagus, terus saya pengen nunjukin bahwa kita keren, kita maju, kita ini. Dan keseringan kita kayak secara tidak langsung menjatuhkan organisasi lain gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang bergerak dalam bidang lingkungan ataupun apapun itu dalam segi kerelawanan ya, yang ingin melakukan bahwa penting sekali untuk tetap berusaha untuk berkolaborasi dengan NGO lainnya gitu loh, ataupun dengan karena kalau kita bergerak bersama tentu akan jadi lebih baik ya, kayak gitu, apa yang ingin kita capai kayak gitu sih kalau menurut saya ya. Dan ada beberapa proyek-proyek yang sudah teman-teman sampaikan, dan seandainya hanya beberapa yang terpilih menjadi aku nggak tahu ya sistemnya bagaimana di ECO untuk pemilihan ambasador ini, tapi kalau bisa digandeng saja nih teman-teman yang sudah gabung di sini gitu, dipakai aja ide-ide yang sudah tadi teman-teman bisa sampaikan. I think it's very good idea. Project-project kalian tuh keren-keren gitu loh. Tinggal teman-teman bisa saling kerjasama daripada capek-capek nyari orang lain gitu kan, capek-capek nyari teman lagi ya. Why not gitu loh, kita bareng kerjain sama-sama nih project yang dari ECO gitu kalau seandainya teman-teman ada yang terpilih, dan teman-teman juga bisa milih contohnya mungkin kalau kayak aku ada di Balai Lantan, mungkin teman-teman ada funding atau apa pengen ngelaksanain project kalian bisa mulai dari Balai Lantan kalau seandainya teman-teman nggak punya NGO itu sendiri gitu, atau bisa teman-teman mulai dari ECO juga, atau bisa mulai dari NGO lain yang ada di Lombok. Yang penting sesuai dengan target, sesuai dengan program, sesuai dengan masalah yang teman-teman pengen angkat. Itu sih dari aku secara keseluruhan. And it's very good dari grup 1 sampai grup 5. Sekali lagi yang aku tekanin juga, jangan pernah takut melakukan ide yang sama. Yang penting kalian melakukan kebaikan ataupun perubahan, itu yang paling penting. Itu saja sih. Oke, terima kasih Kak Tiwi. Sebelum saya kasih Iqbal, sedikit saya informasikan bahwasannya IC-nya sudah kita sudah kalau teman-teman sudah selesai mengerjakan IC-nya bisa langsung kirim ke emailnya Eko, terus konfirmasi ke saya, dan mungkin akan ada beberapa ketentuan terkait masalah kampanye sosial media yang akan kami informasikan di grup. Kalau tidak malam ini, besok akan kami informasikan terkait masalah kampanye sosial medianya itu ketentuannya kayak gimana sih? Itu akan kami informasikan malam ini atau enggak besok. Itu dari saya kembalikan ke Iqbal. Terima kasih Kak Tiwi dan Kak Yusron sudah memandu dan membantu di dalam workshop sore ini. Melihat jam kita sudah lewat ya, sudah lewat 12 menit dari jadwal, dan semua kelompok sudah melakukan presentasi yang luar biasa. Kami berharap teman-teman bisa mengambil pelajaran tidak hanya dari materi yang disampaikan, tapi juga dari apa yang dibagikan oleh kelompok lain dan teman-teman yang lain. Yap, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Ini adalah series workshop terakhir. Tidak sabar untuk melihat teman-teman di esai dan dan kampanye sosial medianya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Saya tutup workshop sore ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat teman-teman semua. Sampai jumpa. Thank you, Kak.